Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Berjumpa kembali dalam acara Night Call GPIB dengan saya, Pendeta Julstenses Teni Royal Sohoka dari GPIB Immanuel Bangil. Jika sepanjang hari ini kita telah beraktivitas, sebelum kita beristirahat malam, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kekuatan yang kami dapatkan dari Engkau Bapa, sampai malam ini kami ada, kami meyakini bahwa karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, kami akan beristirahat malam, dan sebelumnya kami membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan melayakkan akan tubuh kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Bukan saja kami menerima, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan juga memampukan kami untuk kami mewujudkan firman Tuhan itu sebagai bagian dari iman kami kepada Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada malam ini dari Yosua 24 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-28. Yosua 24 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman dan mau melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yosua mengajak bangsa Israel untuk memilih dua pilihan tentang iman mereka. Pilihan pertama, beribadah kepada Tuhan Allah Israel dengan setia, tulus, dan ikhlas. Atau pilihan kedua, beribadah kepada Allah lain yang dahulu disembah oleh nenek moyang mereka di tanah Mesir. Sebelum bangsa Israel memilih,
Yosua sudah memberitahukan kepada mereka bahwa ia bersama dengan seluruh keluarganya telah mengambil satu keputusan untuk tetap setia dan beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Ayatnya yang ke-15. Selanjutnya, Yosua memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk membuat keputusannya sendiri. Bangsa Israel harus memilih sendiri. Bangsa Israel harus memutuskan sendiri iman mereka, bukan atas dasar kemauan Yosua sebagai seorang pemimpin, bukan karena paksaan dari siapapun juga. Hal itu penting supaya bangsa Israel belajar setia beribadah kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan yang bangsa Israel alami dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itulah yang kemudian mendorong bangsa Israel membuat keputusan dengan memilih untuk tetap setia kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah mereka. Berdasarkan keputusan bangsa Israel, Yosua kembali mengingatkan mereka bahwa ada dampak dari apa yang telah mereka putuskan itu. Mereka diajak untuk memutuskan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yosua menjelaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus, tidak bisa diduakan. Dia adalah Allah yang cemburu, yang tidak menghendaki akan ada Allah lain di hadapannya. Sekali memutuskan untuk beribadah hanya kepada Allah, maka bangsa Israel harus setia. Karena jika mereka meninggalkan Allah, beribadah kepada Allah asing, maka Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Bahkan Tuhan akan melakukan yang tidak baik serta membinasakan mereka. Karena itu, sebelum bangsa Israel sungguh-sungguh memutuskan, Yosua mengingatkan mereka untuk setiap resiko yang akan mereka tanggung jika mereka melanggar. Mereka ingkar dari keputusan tersebut, bahkan jika mereka meninggalkan Allah. Menariknya Bapak Ibu Saudara, sekalipun sudah mendengar dampak dan resiko yang disampaikan Yosua, apa yang kemudian dikatakan oleh bangsa Israel tetap memutuskan dan berkata bahwa kepada Tuhan Allah kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Bahkan mereka sendiri sebagai saksi dari keputusan yang mereka buat. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara bahwa keputusan kita untuk memilih setia dan beribadah hanya kepada Tuhan adalah juga keputusan pribadi kita masing-masing. Kita sendiri yang memutuskan itu dan tidak ada didasarkan pada paksaan atau ikut-ikutan, tetapi kesadaran diri dan tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Karenanya kita harus setia. Sebab Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang beribadah hanya untuk menutupi dosa dan kesalahan mereka. Ada juga yang beribadah hanya untuk menutupi cercaan-cercaan sosial di masyarakat. Ada yang beribadah karena menginginkan sesuatu dan hal-hal yang lainnya. Sehingga malam ini kita diingatkan bahwa kita memutuskan untuk memilih Tuhan, kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, untuk setia dan beribadah kepada Tuhan bukan karena paksaan, tapi justru karena iman kita kepada Tuhan, karena kita telah merasakan penyertaan Tuhan kepada kita yang selama ini kita dapatkan dari Tuhan.
Sebab itu kita mau beribadah kepadanya dengan setia. Baik itu ibadah rutin, ibadah hari Minggu, ibadah hari Rabu, ibadah-ibadah yang lainnya, persekutuan doa, dan hal-hal yang bersifat rutinitas ibadah, maupun ibadah yang aktual, yaitu hidup kita, semua kegiatan kita, pekerjaan kita, talenta kita, pengetahuan kita, keuangan kita, jabatan kita, semua yang kita kerjakan dan kita lakukan, semuanya harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang lebih lagi adalah menunjukkan bahwa semua kehidupan kita ini harus untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita jalani kehidupan kita yang setia beribadah kepadanya dengan semakin teguh di dalam dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami dalam kehidupan yang kami jalani ini untuk semakin setia beribadah sebagai perwujudan iman kami kepada Tuhan, baik ibadah-ibadah yang rutin ataupun juga ibadah-ibadah yang aktual. Tolong kami Bapa dengan kekuatan Roh Kudus-Mu dalam melangkah hari ini dan sepanjang kehidupan yang Tuhan tapaki bagi kami. Biarlah nama Tuhan sajalah yang dimuliakan melalui tugas profesi kami, tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat malam. Tuhan Yesus memberkati.